Salam ternak pemirsa. Oke, masih bersama channel Bang J Ternak. Ya. Oke, kali ini masih akan membahas tentang perkambingan dan perwedusan ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang metode terbaik dalam beternak bagi sahabat-sahabat yang punya kesibukan ya, atau mungkin pekerja pabrikan atau pekerja yang memang sudah ada jamnya atau waktunya, yang mungkin yang tidak mempunyai waktu banyak ya. Kalau pekerja serabutan tentu bisa memilih menurut Bang C dalam beternaknya, tetapi bagi sahabat yang jam kerjanya sudah diatur, mungkin di pabrik atau di perkantoran atau ngajar juga, ingin mempunyai penghasilan tambahan dengan beternak, maka tidak ada salahnya memperhatikan info atau penjelasan dari Bang J, kawan ya. Jadi seperti yang kita ketahui kawan ya, jadi setiap kita itu memang mempunyai aktivitas, tentu ada yang sibuk, ada yang super sibuk, ada yang sibuknya sedang, dan ada yang tidak sibuk kawannya. Tentu bagi yang tidak sibuk bisa memilih metode dalam beternak atau cara peternak, baik breeding maupun fattening ya, baik pengembang biakan atau penggemukan. Itu bagi yang mempunyai waktu luang, atau yang bagi yang memang profesinya hanya beternak saja atau petani saja, itu tentu bisa dengan leluasa memilih metode mana saja. Tetapi bagi sahabat-sahabat semua yang mempunyai kesibukan atau super sibuk tapi ingin punya penghasilan tambahan dari beternak ya, tentu harus benar-benar memilih cara beternak yang tepat ya. Tentu dalam beternak itu memang pilihannya ada dua, ada yang breeding, artinya pengembang biakan, ada juga fattening ya. Di dua metode ini atau dua cara beternak ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, terutama nantinya bagi sahabat-sahabat yang mempunyai tingkat kesibukan tinggi kawan ya. Contoh misalkan di di breeding atau di pengembang biakan, ada beberapa masalah nanti. Misalkan sahabat-sahabat ini memilih di breeding, contohnya masalah kambing birahi ya. Nah itu kambing birahi itu tidak bisa diatur kawan ya. Artinya kalau caranya tradisional tidak bisa diatur. Mungkin kalau yang sudah menggunakan bantuan medis mungkin waktunya bisa diatur kalau yang medis ya, atau yang sudah menggunakan pendekatan dinas peternakan mungkin bisa, atau yang sudah memang profesional bisa. Tetapi bagi yang tradisional tentu kita tidak bisa mengatur semau kita agar kambing kita itu bisa birahi, yang artinya kita tidak bisa mengawinkan kambing itu semau kita. Artinya kambing kita yang tidak birahi langsung kita kawinkan, itu tidak bisa kawan, karena nanti tingkat keberhasilannya hanya kecil ya, mungkin hanya 20%. Nah, beda dengan kalau birahi mungkin sampai 90 bahkan 100% ya. Nah itu. Nah bagi sahabat-sahabat yang sibuk mungkin tentu sepertinya memang kurang cocok untuk memilih metode beternak atau cara beternak breeding ya. Itu masalah yang pertama, masalah birahi. Nah masalah yang kedua nanti yang akan dihadapi oleh sahabat-sahabat yang breeding, yang mau tidak mau harus dihadapi, yaitu ketika kambing mau lahiran kawan ya. Nah itu pun bagi sahabat-sahabat mungkin yang punya waktu luang tentu bisa setiap waktu mengawasi kambing-kambingnya yang memang sudah waktunya lahiran atau memang sudah masuk bulan kelima ya dari masa kehamilan, yang artinya di bulan kelima itu sebentar lagi
kambing itu akan lahiran. Dan bagi sahabat-sahabat yang memang punya waktu luang, tentu bisa mengawasi bisa sepanjang waktu, atau mungkin artinya lebih banyak waktu lah. Nah, bagi sahabat-sahabat yang tidak mempunyai waktu luang, tentu akan sangat kesulitan. Karena apa? Karena di masalah kelahiran ini itu ada resiko kawan kalau kita tidak mengawasi kambing yang akan lahiran. Karena rata-rata itu jika kambing mau lahiran, bagi sahabat-sahabat yang beternak memang harus siap-siap, terutama yang di breeding, harus memantau kambing waktu mau lahiran itu. Terutama nanti ketika cempenya sudah keluar, itu harus benar-benar dibantu, karena nanti resikonya kalau tidak dibantu, ada beberapa kambing yang lahiran langsung beberapa menit kemudian mati kawan. Kenapa? Karena ada cempe yang tidak disukai sama indukannya, tidak dirawat oleh indukannya. Ada juga yang memang masih ketika lahir terbungkus ari-ari. Nah, itu masalah dalam breeding. Nah, masalah selanjutnya dalam breeding yaitu kambingnya ada indukan yang memang tidak keibuan, atau ada juga indukan yang ada masalah dengan produktivitas susunya. Jadi ada masalah di situ, produktivitas susunya itu kurang bagus, bahkan ada yang meskipun sudah lahir itu produktivitas susunya itu sangat tidak menyenangkan, artinya sangat sedikit kawan, sehingga cempenya itu kekurangan nyusu kawan ya. Nah, bagi kita yang punya waktu luang banyak, tentu bisa nanti tiap hari membantu cempe untuk menyusu. Bahkan mungkin bisa dibantu juga dengan susu formula atau susu tambahan ya, mungkin dari susu sapi atau mungkin susu kambing. Nah, ini bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mempunyai waktu luang. Sekali lagi, mempunyai waktu luang banyak. Atau mungkin kalau sahabat-sahabat bekerja, mungkin keluarganya ada yang membantu. Tetapi kalau sahabat-sahabat semua keluarganya tidak ada yang membantu, hanya sahabat-sahabat saja yang sendirian yang menekuni di bidang perkambingan atau peternakan, maka sebaiknya pilih metode yang kedua dalam beternak itu, yaitu memilih metode fattening atau penggemukan atau juga pembesaran kawan. Kenapa? Karena di metode yang kedua ini tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat daripada breeding atau pengembang biakan. Nah, seperti tadi yang sudah breeding sudah Bang jelaskan ya. Tentu kalau setiap resiko pasti ada, baik breeding maupun fattening, baik pengembang biakan maupun penggemukan atau pembesaran, semua ada resiko kawan ya. Tentu resiko yang sangat tidak disenangi oleh ternak itu kadang-kadang kambing tiba-tiba sakit atau mati, atau ada kena koreng ya. Dan itu juga butuh penanganan. Nah, tetapi kalau sahabat-sahabat semua memilih penggemukan ya, bagi sahabat-sahabat yang sibuk itu nanti tingkat kemudahannya lebih kawan. Misalkan di penggemukan kita hanya butuh waktu mungkin pagi saja. Kalau kita ngarit mungkin pagi ya setengah jam atau 1 jam sudah dapat, langsung kita kasihkan makan saja kepada kambingnya, selesai dan bisa ditinggal kerja tanpa harus memperhatikan kambing birahi atau kambing mau beranak atau kambingnya mau menyusu atau tanpa itu ya. Dan kalau sore mungkin kita tinggal kasih makan saja. Nah, gitu kawannya. Nah, itu tingkat kemudahan di penggemukan atau fattening. Makanya sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang mempunyai waktu yang sibuk, yang super sibuk, mungkin ingin ada tambahan penghasilan dari beternak, maka sebaiknya pilihlah metode beternak atau cara beternak yang penggemukan ya. Sekali lagi resikonya lebih kecil dibandingkan dengan breeding, meskipun memang nanti hasilnya itu akan lebih menjanjikan atau lebih
menghasilkan kalau dari breeding ya. Oke, ini dulu sekelumit pengalaman dari Bang Ji dan juga pengalaman dari beberapa sahabat Bang Ji yang menekuni dunia perewedusan perkambingan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.